segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman panglima Raja Aram ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan,
Ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan yang kita dengar. Ketika kecil, kita seringkali mendengar kisah bagaimana seorang pangeran bertarung melawan naga untuk membebaskan seorang putri yang akan menjadi kekasihnya dan istrinya. Dan bagaimana pangeran itu berjuang dan akhirnya mengalahkan sang naga yang luar biasa kuatnya. Hal itu menggambarkan bahwa ada suatu hal yang luar biasa yang harus kita hadapi. Tetapi rupa-rupanya berbeda dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Itulah yang menarik yang dapat kita lihat dari bacaan pertama. Ada seorang namanya Naaman, dikatakan panglima Raja Aram. Lalu ia pergi ke Sungai Yordan dan diminta oleh Elisa untuk membenamkan dirinya, mencemplungkan dirinya ke dalam sungai tersebut untuk memperoleh kesembuhan. Naaman seorang panglima, kalau dia disuruh bertarung, disuruh mengalahkan naga, maka dia juga akan pergi. Tetapi yang diminta oleh Elisa adalah hal yang sederhana dan mudah. Bahkan seorang pelayan pun bisa melakukannya, tinggal nyemplung ke sungai. Tetapi Naaman melakukannya juga. Dan ia pun memperoleh kesembuhan. Maka kita melihat bahwa apa yang diminta oleh Tuhan bukanlah sesuatu yang sangat sulit, yang kita mungkin akan mengalami kematian atau mengalami ancaman atau bahaya, melainkan sesuatu yang sederhana, yang simpel. Tetapi ketika kita melakukannya, kita butuh iman, kepercayaan, dan kerendahan hati. Di dalam bacaan kedua diungkapkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan orang memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus, dan orang diajak untuk bertekun dan hidup bersama dengannya, setia dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin sesuatu yang tidak luar biasa, tetapi hal-hal yang sederhana, namun ia pun akan memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil diungkapkan ada 10 orang kusta. Kalau orang kusta dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang berdosa, maka mereka tidak boleh mendekat kepada orang yang normal. Mereka harus berdiri atau duduk jauh-jauh dari orang yang normal. Maka dikatakan dalam teks kitab suci, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan pada saat itu Yesus melihat, dan Yesus juga tidak mendekat. Tetapi dia mengatakan, "Pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu." Yesus tidak langsung menyembuhkan orang-orang itu, tetapi dia memberikan sebuah perintah untuk pergi kepada imam-imam. Sesuatu yang bukan hal yang sangat sulit untuk pergi menuju imam-imam dan memperlihatkan, karena pada saat itu mereka masih ada sakit kusta ya. Kalaupun pergi mereka juga harus tidak boleh dekat-dekat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, mengikuti, ada kepercayaan, ada iman. Dan dalam perjalanan, karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuatu yang sederhana, yang simpel. Dan dalam perjalanan itu mereka memperoleh kesembuhan. Dan satu orang Samaria, dia kembali kepada Yesus, karena kita tahu bahwa imam-imam itu hanya menerima orang-orang Israel ya, tidak mau berdekatan dengan orang-orang Samaria. Dan orang Samaria ini kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh 9 orang, mereka pergi kepada imam, dengan demikian mereka akan memperoleh catatan bahwa mereka tidak lagi kusta dan mereka boleh hidup secara normal. Namun mereka lupa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus.
Saudari dan saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal sederhana yang mungkin Tuhan inginkan kita lakukan setiap harinya. Sebagai orang tua, diminta menyayangi, mencintai anaknya. Yesus tidak memberikan perintah yang aneh-aneh, yang luar biasa, tetapi hal-hal yang sederhana. Bagaimana orang tua mencintai anaknya. Bagaimana seorang anak mengasihi orang tuanya. Bukan sesuatu yang luar biasa yang harus melawan naga atau melawan monster, tetapi hal-hal yang sederhana yang berasal dari dalam hati kita, yang berasal dari diri kemanusiaan kita. Untuk bertekun seorang anak belajar bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bertekun di dalam belajar setiap harinya. Dan ketika menjalankannya, ketekunan itulah yang menjadikan rahmat dan bekal bagi hidupnya di masa mendatang. Ataupun juga hal-hal yang sederhana, pergi ke gereja untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Hal yang bisa kita lakukan, hal yang bukan sulit untuk kita lakukan. Namun demikian, kalau kita melakukannya, kita mencintai Tuhan, kita merasakan berkat-berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Yesus juga meminta kita untuk mengasihi sesama kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri, dengan tetangga, dengan orang-orang di tempat kerja, ataupun juga ketika kita masih sekolah dan berada di lingkungan sekolah, ketika kita mengasihi orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Tuhan pun akan memberikan rahmat, keselamatan bagi kehidupan kita. Maka Yesus tidak meminta kita untuk the big things for the first time, untuk sesuatu yang besar untuk pertama kali, melainkan melakukan hal-hal yang sederhana yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika cinta Tuhan sudah tinggal dalam diri kita, mengasihi seluruh hidup kita dan juga disalurkan dalam kehidupan dengan sesama, maka hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan dirinya bahwa ia harus mengalami kematian di kayu salib. Namun hal yang indah yang dapat diberikan melalui sebuah pengorbanan adalah bahwa ketika orang melakukannya, orang mengasihinya, atau orang merasakan sesuatu yang luar biasa, yang lebih daripada apa yang dikorbankan. Bahwa berkorban itu berarti adalah mencintai. Kita kehilangan sesuatu, tetapi kita merasakan sesuatu itu berharga, sehingga kita tidak merasakan bahwa kita hilang, tetapi kita malah bertambah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Maka saudari dan saudara yang dicintai dan sangat dicintai oleh Tuhan, sampai ia harus mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib untuk kita semua. Rasakanlah cinta Tuhan itu, lakukanlah hidup perintah Tuhan dengan hal-hal yang sederhana, dan lihatlah karunia Tuhan luar biasa. Naaman memperoleh kesembuhan dari penyakit kusta yang pada masa itu tidak mungkin disembuhkan. Ataupun juga 10 orang kusta yang pada saat itu juga dijauhkan, dikucilkan, dan tidak mungkin disembuhkan oleh dunia medis pada masa itu. Tetapi mereka semua memperoleh keselamatan dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Semoga Bapak Paus, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati selalu mendekatkan diri kepadamu, serta dijauhkan dari segala sesuatu yang mengasingkan mereka darimu dan dari umatmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin masyarakat selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mau bekerja sama dengan orang lain dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami sadar untuk menjaga lingkungan sekitar agar dapat terhindar dari musibah, bencana, dan malapetaka akibat kerusakan lingkungan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rasa syukur kami atas segala berkat-Mu mendorong kami untuk memberi lebih banyak cinta kasih kepada mereka yang miskin dan terlupakan melalui tindakan dan aksi nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, kita berdoa semoga dengan berpegang pada iman yang teguh dan berani dalam mewartakan Injil, gereja dapat menjadi komunitas persaudaraan dan solidaritas yang terbuka sambil selalu hidup dalam iklim kebersamaan yang sungguh khas gerejawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, kita berdoa semoga di tengah kesibukan dalam urusan-urusan internal, gereja terus memberikan diri, pikiran, dan waktu untuk terlibat dalam persoalan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan wujud-wujud doa dari hati masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya seturut kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.